kita sekarang sudah nyampe rumahnya pengusaha santri yang lagi belajar untuk merintis usaha untuk memajukan generasi-generasi milenial, khususnya para santri. Assalamualaikum. Waduh, gimana Pak, sehat Pak? Masya Allah, udah lama ya nggak berjumpa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, udah lama. Oke, makasih Pak Bos. Siap Pak Bos, siap. Ini Pak Bos, kita kesini mau ya pertama silaturahmi, kedua ya kita dari PPN atau dari pusat Padang Jagat atau Hidayatus Sibyan ya ingin menyuplai atau nyurpai mau menyurpai karena untuk generasi berikutnya agar terus bisa berjuang, di samping itu di samping mengaji bisa mencari duit. Nah di sini alhamdulillah di sini ada santri juga dari Hidayatus Sibyan namanya Kang Sahid. Beliau mengaji dari tahun 2000 yang saya dari 2001. Alhamdulillah sampai sekarang, dan sekarang beliau sudah bisa mandiri, yang artinya membuka usaha sabun yang saya aja. Ya, sekali Pak. Ya, gimana ini masalah usaha sabun yang saya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi yang namanya usaha kan kadang naik turun. Masya Allah. Bisa kita naik ya kita wajib bersyukur. Amin. Bisa kita lagi down ataupun lagi sepi ya banyakin berdoa aja. Betul. Masya Allah. Karena sebenarnya kalau yang namanya usaha bukan masalah untung gede yang kecilnya, betul. Tapi yang kita cari itu keberkahannya. Amin. Masya Allah. Betul. Cuma kalau kita dapatnya gede, pengeluarannya gede lagi. Betul. Kalau kita dapatnya yang sedang-sedang saja gede enggak gitu kan, ya pengennya makan gede. Manusia itu nggak ada yang cukup lah gitu. Kurang terus. Betul. Tapi di saat kita lagi sepi ya itu yang menjadi seorang pengusaha. Betul. Saya pribadi pun kalau di saat lagi sepi orderan, dan sambil lah ya. Iya. Ya emang rada melenger. Ya udah kodrat irodatnya itu ya, malah manusia. Betul. Cuman kan kita kembali lagi. Masa sih kita harus down gara-gara pemasukan lagi sedikit gitu. Betul. Gimana caranya kita bisa mensyukuri ketika pemasukan kita lagi berkurang. Apalagi ini zaman OPEC. Ya betul. COVID-19. Iya betul. Semua sama kan saya. Menyalahkan COVID-19 padahal itu bukan salah COVID. Iya. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Kita cari introspeksi diri apa yang bisa yang membuat usaha seperti ini. Kita cari solusinya kan baik. Betul. Kalau sekedar kita merenungi menghayal yang negatif lah. Betul. Mending kita cari solusinya, karena seorang pengusaha sukses itu bukan terfokus pada masalah, tapi seorang pengusaha sukses itu memfokuskan pada solusi. Kita cari solusi, ini bagaimana caranya supaya usaha kita lebih grafiknya lebih meningkat lagi. Betul. Nah itu sobat sekalian semuanya, barangkali untuk motivasi buat para santri di sini. Alhamdulillah ini termasuknya dari Kang Sahid yang sudah lama membina anak-anak sampai sekarang, dan alhamdulillah beliau sudah bisa membuka sabun yang saja. Itu katanya asal usul percetakan. Nah ini asal usulnya kan Kang Sahid tadinya kan di pabrik tuh. Itu bagaimana cerita kok bisa dari pengajian ke pabrik terus keluar lagi kok ke sabun, itu bagaimana cerita-ceritanya tuh? Barangkali sobat semua pengen tahu. Kalau diceritain itu panjang kali lebar kali dalam, Bang. Betul. Nah kita 5 hari. Betul. Cuman kita ambil singkatnya saja. Simpel. Nah iya siap. Kita ambil singkatnya saja. Iya. Karena di saat saya waktu dulu masih pesantren di Pak Kiai. Iya. Pondok pesantren di Sibyan yang dipimpin oleh Bapak Pengasuh
Pak Ustadz Kholisin. Betul. Oke lah, di saat itu saya masih menuntut ilmu, tapi bagaimana caranya seorang santri mempunyai jiwa kreatif. Kita sambil mengaji, kita sambil bekerja di pabrik, jadi jangan sampai pekerjaan kita sebagai kulit pabrik lah Betul. mengganggu aktivitas belajar kita, yaitu mengaji. Betul. Karena al-ilmu imamul amal. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau menurut hadisnya lagi, kalau zaman sekarang harus ada dalil terus ya. Iya, zaman sekarang kalau nggak ada dalil tuh dianggapnya aduh. Kalau kata Pak Kiai kan belajar itu sampai menutup mata. Jadi hadisnya apa Mbak? Dari membuka mata sampai menutup mata menurutnya. Jadi kita diwajibkan selama masih hidup, ya wajib untuk terus belajar. Iya. Di samping saya masih bekerja di pabrik, tetap saya ikut ngaji. Bukan sekedar saya sebagai diri, saya keluar dari pengajian atau keluar dari pendidikan, karena pendidikan yang utama sebagai dasar adalah pendidikan. Betul. Cuma kalau kita dasarnya fondasinya kurang. Iya. Dan alhamdulillah saya dapat kerjaan pun di pabrik sablon dulu. Asal usulnya. Betul ya. Ikut pengusaha Korea bergerak di bidang sablon. Iya. Di situ saya punya pikiran ataupun terbuka jalan lebar lah, peluang usaha gitu. Wah, saya di samping saya sebagai kuli ataupun karyawan buruh pabrik sablon. Iya. Bagaimana caranya? Betul. Saya bisa mengambil ilmunya. Nah, iya. Itu saya bukan sekedar saya bisa nyablon di situ, tapi saya mencari titik-titik yang lebih rumitnya lah intinya. Iya. Kalau sablonnya doang gampang, sablonnya doang. Cuma kita harus tahu bagian seperti yang ada kunci, ada sandi-sandinya, ya betul. Ibaratnya itu kan ya, ilmunya di desainnya. Iya, desain. Kalau kita sekedar bisa sablon tapi tidak punya ilmu desainnya, ya mungkin kalau kita bikin satu gambar untuk kaos ataupun yang lainnya itu pasti nyuruh orang lain, otomatis kan kita keluar biaya. Betul. Nah, di saat saya di pabrik, saya ambil celah-celah di saat orang lagi istirahat. Saya bantu bagian desain itu gimana, pengen tahu. Terus saya setelah saya ambil singkat ceritanya ya Mbak ya. Iya, singkat. Setelah saya bisa sedikit, saya masuk ke bagian pembuatan screen ataupun film sablon lah, cetakannya. Iya. Saya di situ ambil ilmunya, setelah ambil ilmunya, pindah lagi ke tempat yang bagian bikin tintanya, proses pengadukan tintanya. Saya pengen tahu. Jadi di saat saya 9 tahun bekerja di pabrik sablon. 9 tahun ya. 9 tahun. Masya Allah, 9 tahun tuh saudara. Saya bukan sekedar kerja. 9 tahun. Kalau kata Buya Hamka mah, kalau sekedar kita bekerja, ketek pun bekerja. Betul. Babi hutan pun bekerja. Betul. Bagaimana caranya kita tidak ibaratnya derajatnya bukan tidak sama dengan babi hutan. Nah, Sambil kita bekerja, kita ambil ilmunya, Mbak. betul. Itulah setelah saya 9 tahun bekerja dan alhamdulillah sudah tahu sedikit dari ilmu desainnya, ilmu bagian bikin cetakannya atau screennya, dan ilmu bagian tintanya ataupun yang lainnya. Saya langsung inisiatif waktu itu ada pengurangan karyawan. Iya. Dan dari situ saya ambil keputusan untuk mengundurkan diri. Iya. Dan alhamdulillah dapat pesangon sekian jut lah gitu kan. Iya. Dan saya bikin buat modal. Permodalan. Alhamdulillah. Sekarang tahun 2021 ya ramai lancar lah. Iya, jadi ini begini Mas Said. Jadi ini buat motivator atau motivasi ya buat kaula muda ataupun buat buru-buru pabrik. Ya ini bisa dicontoh. Jadi jangan sampai kita terus-terusan kuli sama orang ya.
Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa membangun usaha sendiri? Ya ini contohnya kayak Kang Syahid. Monggo dilanjutkan Syahid, bagaimana selanjutnya? Jadi, dulu. Itu ada. Ya. Jadi begini yang baik. Kalau kita hanya berpikir hidup ini untuk bekerja, Ya. fokus akan terfokus pada pekerjaan. Betul. Tapi kalau kita berpikir ke depan, bagaimana hidup ini untuk bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain, Betul. kita harus bisa menjadikan Ya artis. orang lain sebagai apa ya? Bukan karyawan sih. Tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan peluang kerja Ya. untuk orang lain. Nah, dari situ saya terfokus, saya berniat, udah ada niatan dalam hati. Saya berjanji tidak mau untuk selamanya tetap diam di pabrik. Ya. Ataupun menjadi seorang karyawan. Caranya saya bisa menjadi bukan menjadi bos, tapi memberi peluang pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Itu bagi jadi gini. Jangan fokus Ya. pada mentang-mentang saya jadi manajer misalkan. Betul. Saya modal jadi karyawan aja di bang gaji udah gede 15 juta. Ya. Apa kita mau terus seperti itu? Ya. Kita nggak mau memikirkan masa depan kita, keluarga kita. Ini kita pengen mandiri. Nah, maka bangunlah mimpi ataupun cita-cita mulai dari dini, dan ketika sudah kita keyakinan sudah bulat, mulailah kita untuk melangkah, karena 1000 langkah diawali dari langkah yang pertama. Begitu Kang Syahid. Ya, begitulah ceritanya. Jadi mungkin sekarang ketika Kang Syahid sudah membuka perusahaan, pasti dong ada keluh kesah senangnya. Nah, yang di saat ini yang Kang Syahid kira-kira keluhkan atau misalkan membutuhkan sesuatu untuk membangkitkan atau memperbesar usahanya, ini dalam apa yang jadi kendala dalam saat ini? Kendala utama di dalam seorang pengusaha adalah modal. Betul. Seandainya seorang santri yang mempunyai kreativitas yang tinggi, Ya. misal di bidang kuliner ataupun di bidang fashion, tentunya itu bukan sekedar dia mempunyai keahlian, tapi Iya. itu membutuhkan modal. Ya. Dan kalau kita masih terfokus pada modal, lapangannya ada investor datang gitu. Iya. Ya, kita mengharapkan investor, tapi kita bagaimana caranya untuk bisa mencari modal, bukan terfokus pada pemikiran modal. Ya. Jadi intinya bagaimana caranya seorang santri ataupun seorang kaula muda, anak muda penerus bangsa itu bisa menjadi orang yang memiliki pemikiran positif dan tidak terfokus kepada modal. Ya, betul. Ya syukur-syukur ada seorang investor lah gitu kan. Ya. Tapi ya kita jangan terlalu mengharapkan, cukup berharap sama yang Maha Kuasa. Ya, tetap berharap hanya kepada Allah. Sedangkan masalah investor ada apa itu? Sebaik-baiknya berharap itu harus berharap kepada Allah. Ya, betul. Ya mudah-mudahan aja untuk kedepannya santri-santri yang ataupun penerus yang lainnya di pondok pesantren ada ya seorang dermawan lah gitu. Ya, siap. Bisa ikut bekerja sama terjun untuk memajukan santri dan kaula muda. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita yang lain, tapi kita harus fokus kepada anak-anak muda sekarang, terutama santri dulu gitu kan. Tanpa santri itu juga satu kampung tanpa adanya seorang santri itu ya nggak tahu lah gimana jadinya. Betul. Santri itu sebagai pondasi. Ya. Ya udah begitu ya Kang saja. Mungkin saya masih banyak acara. Mungkin lain kali kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan atau menyablon kaos dari produk Kang Syahid ini. Ya insya Allah produknya ini kuat yang saja, nggak bakal luntur ya.
Ini bisa buat motivasi buat para penonton semua ataupun buat generasi-generasi milenial yang mau membuka usaha. Sekecil apapun usahamu itu janganlah kau malu. Yang penting itu adalah usahamu. Itu kata Said ya. Dan mungkin bincang-bincang kali ini kita cukup sampai di sini dulu Kak Said, karena waktu yang mungkin sudah karena ada acara lagi. Mungkin kapan-kapan insya Allah saya silaturahmi lagi ke sini untuk meliput masalah pembikinan cara yang menyablon kaos dengan rapi dan bagus, prosesnya bagaimana. Baiklah, mungkin begitu dulu ya Said ya. Ya dari kami terima kasih yang Said ya. Mungkin barangkali ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk Said ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.